Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini kita membahas satu materi di kurikulum 2013. Ini dari pelajaran Matematika kelas 9 mengenai kesebangunan dan kekonwenan ya. Salah satu topik dalamnya adalah membuktikan segitiga yang konwen. Ada dua soal diambil dari buku Dignas latihan 4.2. Kita mau membuktikan, menunjukkan segitiga ini konwen. Sebelum kita jawab, kita buat dahulu catatannya. Oke, kita buat catatan di kertas yang berbeda. Yang pertama ya, catatan. Nah, yang pertama harus memahami apa maksudnya kongruen. Nah, kongruen itu selain membahas kongruen ada namanya sebangun. Nah, jadi kongruen itu bahasa sehari-harinya sama banget, sama persis gitu ya. Kalau sebangun itu maksudnya proporsional. Apa ya? Gini contohnya ya, kita dan bayangan kita di cermin datar. Nah, ini cermin datar yang kita pagi-pagi sisiran. Nah, ini tuh sama banget. Sebenarnya kiri dan kanannya tertukar. Kita kiri, yang di bayangan kita kanan. Nah, tapi ini sama banget ya. Kalau yang proporsional itu contohnya kita dan foto kita, tapi fotonya jangan diedit. Nah, ini sebenarnya proporsional. Kalau misalnya kepalanya dengan ini ukurannya 20 kali lipat, semuanya 20 kali lipat gitu ya. Tapi jangan diedit ya. Kalau diedit lain persoalan ya. Nah, di soal ini kita mau membahas bagaimana menunjukkan kongruen, tapi untuk segitiga gitu ya. Yang pertama itu, kalau kita bisa menunjukkan sisi. Jadi maksudnya gini, ini ada segitiga. Ternyata yang ini sama dengan yang ini. Yang ini sama dengan yang ini. Yang ini sama dengan yang ini. Berarti kalau gitu dia kongruen gitu ya. Ya disingkat SSS gitu ya. Yang kedua, sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut, sisi itu, nah ini urutan mengatakannya berarti ini sisi, sudut, sisi. Berarti sudutnya itu diapit gitu. Jadi ini, nah ini sama sini gitu. Sisi, sudut, sisi. Ngomongnya nggak boleh sisi, sudut, nggak bisa gitu ya. Yang ketiga di sini aja ya, yang sini aja deh. Nah, yang ketiga itu kalau kita bisa menunjukkan dia itu sudut, sisi, sudut. Nah, itu kalau itu sama, berarti dia kongruen. Yang berdekatan ya, berarti sudut, sisi. Nah, gitu. Sudut, sisi. Berikutnya yang keempat. Nah, yang keempat itu kalau kita bisa menunjukkan, ini ada yang keliru ya. Sudut, sisi, sudut. Ini kejauhan ya. Nah, ini sudut, sisi, sudut. Nah, gitu. Jadi sisinya di tengah ya. Yang keempat itu kalau kita sudut, sisi. Ya, jadi sudut, sisi itu gimana? Jadi yang tadi itu ya, sudut. Nah, kalau yang ini sisi gitu. Ada satu lagi adalah kalau segitiganya siku-siku, khusus siku-siku ya. Kalau kita bisa menunjukkan sisi miringnya sama kaki sudut siku-sikunya. Kaki siku-siku yang sesuai. Jadi misalnya ini sama. Oh, ini berarti dia pasti kongruen.
gitu ya. Kenapa begitu sih? Ini sebenarnya sih Pitagoras juga bisa. Nanti jadi ini dapat gitu ya. Lalu yang berikutnya tipsnya ya. Tipsnya itu adalah yang pertama, mulai dari diketahui. Jadi maksudnya dari yang pasti. Jadi gini, misalnya di soalnya ada kumis, tuh ada kumis. Kita mulai dari tanda-tanda di soal. Ini ada tanda-tanda. Gitu. Yang kedua, kalau sudah, baru kita mungkin harus berpikir. Misalnya gini, ada nggak ya yang berimpit? Nah gitu, misalnya dia berimpit. Berimpit itu apa sih? Nempel, gitu maksudnya ya. Lalu misalnya kita butuh juga berpikir, jangan lupa ya, sudut-sudut dalam segitiga ya. Misalnya ini A, ini B, ini C. Kadang-kadang berguna nih, A tambah B tambah C itu 180. Jadi kita bisa tahu ini, kalau sini tahu, ini tahu, ini sisanya berapa sudutnya, bisa tahu ya. Kita kurangin saja. Lalu mungkin kayak tadi tuh, kita mungkin membutuhkan Pitagoras. Lalu kalau soalnya rumit banget, membutuhkan sifat sudut. Itu yang kita belajar di kelas 7 ya. Jadi misalnya ada yang sehadap, nah misalnya begitu, jadi sama besar gitu ya. Berseberangan misalnya, nah yang ini sama besar gitu ya. Dan lain-lain sebagainya ya. Langsung kita lihat soalnya ya. Oke. Nah, pertama-tama kita pisahin dulu ya. Ini segitiga PQS, tulis nih segitiga PQS, lalu segitiga LQS. Kita membuktikan dia kongruen. Butuh 3 ya, kecuali siku-siku. Oh, ini sebenarnya langsung terbukti. Sisi miring dan satu sisi yang bersesuaian gitu ya. Tapi kalau kita mau menggunakan yang pertama, sisi-sisi juga bisa ya. Jadi gini, pertama-tama ya, PS sama dengan RS. Alasannya dari soal. Nah gitu, dari soal memang ada tandanya gitu ya. Lalu PQ sama dengan QR. Nah ini bersesuaian ya. Ini dari soal juga, PQ sama dengan QR gitu. Lalu ada satu lagi, QS sama dengan, ini di segitiga QS juga. Kenapa? Berimpit gitu ya. Jadi kalau gitu kesimpulannya, segitiga PQS kongruen segitiga LQS. Selesai. Nomor 2 kita perhatikan gambar di bawah ini. Tulis dulu ya, segitiga ABC mau dibandingkan dengan segitiga ditunjukkan dengan EDC. Oke. Nah, AB sama dengan DE. Oh, udah ada tandanya. Lalu tanda panah ini artinya sejajar. Nah, itu AB sejajar DE gitu ya. Tunjukkanlah segitiga ABC dan EDC kongruen. Oke, kita mulai dari yang pasti dulu. Ini ada kumis, ini kumis. Berarti panjang sisi AB itu sama dengan panjang sisi DE. Ini kita tulis alasannya dari soal. Oke. Lalu begini, sudut yang ini nih ya sama dengan sudut yang ini. Kenapa ya? Saya tulis dulu ya. Sudut ABC itu sama loh dengan sudut EDC. Nah, ini alasannya dalam berseberangan. Nah, ini ada di matematika kelas 7 ya. Sebenarnya gini, berseberangan itu ngapalinnya sebenarnya kalau saya gini. Ini, nah misalnya begini tuh, membentuk huruf Z. Jadi maksa zebrang. Nah, gitu. Jadi yang ini tuh sama ini, membentuk Z ya. Yang ini sama ini. Ini namanya dalam. Ini yang daerah dalam. Tapi yang ini juga betul. Nah, yang ini nih samanya dengan ini, membentuk Z tapi yang luarnya, sebelah luarnya. Jadi dua berseberangan. Yang ini juga nih samanya dengan ini, dua berseberangan. Jadi yang ini tuh membentuk huruf Z gitu ya. Sini ya, sebelah dalamnya berseberangan. Maksa ya, zebrang Z.
Oke, nah sekarang ada lagi tuh yang ini. Kenapa ya? Sudut BCA sama dengan sudut DCA. Sudut DCE. Ya, BCA, DCE. Kenapa? Tolak belakang. Nah, ini juga ada di kelas 7. Tolak belakang tuh gini, sebenarnya X. Nah, jadi ini belakangnya. Nah, gitu. Yang ini sama loh dengan yang ini. Yang ini sama loh dengan yang ini. Nah, kita dapat 3 nih. Kita kesimpulannya ya. Harus berdasarkan ini ya. Oh ya, ini belum ditulis ya. Ini kesimpulannya berarti ini berdasarkan sifat sisi gitu ya. Nah, ini berurutan ya. Berarti ini sisi ya. Sisi, sudut. Nah, sebenarnya boleh nih sudut sisi. Nah, ini sudut sisi yang 4 boleh ya, atau sudut tuh ya, sudut sisi. Jadi bicaranya yang berdekatan gitu ya. Jangan sudut sisi sudut, enggak, bukan gitu ya. Oke, kesimpulannya segitiga ABC, A-nya kurang ya, kongruen segitiga EDC. Oke, bisa ya? Jadi cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.